semua, selamat datang di presentasi kami. Kami dari Politeknik Negeri Medan, jurusan akuntansi, program studi D3 akuntansi. Saya Fania Fliana Pitu dengan NIM 2305081060 dengan rekan saya. Saya Laura Olivia Sipahutar dengan NIM 2305081088. Pada kesempatan kali ini, kami akan menjelaskan sebuah studi kasus mengenai UMKM yang sangat menarik, yaitu Ayam Penyet Begawan Solo. Sebagai bagian dari tugas mata kuliah praktikum penganggaran dengan dosen pengampu Ibu Dr. Dameria, SEAK MSI. Berikut video penjelasan mengenai UMKM ini. Yang pertama, mari kita kenali identitas dari usaha Ayam Penyet Begawan Solo. Usaha kuliner ini dimiliki oleh Bapak Irwansyah yang telah merintisnya sejak tahun 2018. Lokasinya tepat berada di Jalan Spirok nomor 27, sebuah tempat strategis di Medan. Ayam Penyet Begawan Solo beroperasi setiap hari mulai pukul 11 siang hingga 11 malam. Sebagai usaha perorangan, dedikasi dan kerja keras Bapak Irwansyah secara langsung menjadi penuntut utama keberhasilan dan pengelolaan bisnisnya. Ini menunjukkan bagaimana sebuah UMKM dapat tumbuh dengan fondasi yang kuat dari pemiliknya. Nah, selanjutnya yaitu informasi terkait bahan baku yang digunakan dalam proses produksi. Sekarang, mari kita bahas bahan baku dan proses inti di balik kelezatan Ayam Penyet Begawan Solo. Bahan baku di sini dikategorikan menjadi bahan baku langsung dan bahan baku tidak langsung. Bahan baku langsung utama yang mencakup ayam segar, beras, tomat, cabai rawit, dan tepung. Ini adalah komponen yang secara langsung membentuk produk akhir. Sementara itu, bahan baku tidak langsung meliputi ladaku, merica, kunyit, gula, garam, ajinomoto, serai, tempe, timun, kol, dan terong yang digunakan sebagai bahan pelengkap dan bumbu. Proses produksinya diawali dengan persiapan ayam segar, kemudian dimarinasi dengan bumbu khas, lalu digoreng. Sambal juga dibuat secara khusus. Semua dilakukan dengan standar penggunaan tertentu untuk setiap porsi. Standar ini krusial untuk memastikan efisiensi bahan, mengontrol kualitas, dan meminimalkan pemborosan yang dapat berdampak langsung pada biaya produksi. Selanjutnya, kita akan lanjut ke slide selanjutnya. Pada slide ini akan dijelaskan mengenai poin-poin pengelompokan aset tetap dan supplies yang digunakan dalam proses produksi ayam penyet dan nasi. Yang itu, aset tetap, pertama equipment atau peralatan. Peralatan yang digunakan adalah kompor gas 2 tungku, wajan besar atau kuali, blender, panci besar, dan rice cooker kapasitas besar. Yang kedua, furniture atau perabotan, yaitu meja stainless, rak bumbu, lemari es, dan meja dan kursi. Untuk supplies-nya, lap dapur, sendok dan garpu, talenan, pisau daging, saringan minyak, gayung air, baskom besar, dan saringan beras. Selanjutnya akan kita lanjut pada slide berikutnya, yaitu informasi terkait penjualan untuk anggaran penjualan. Dalam pengelolaan UMKM yang baik, perencanaan adalah kunci utama, diawali dengan penyusunan anggaran penjualan. Berdasarkan data yang telah kami kumpulkan dari operasional harian dan bulanan, Ayam Penyet Begawan Solo memiliki proyeksi volume penjualan yang detail untuk produk utama mereka, ayam penyet dan nasi. Misalnya, ada target jumlah potong ayam penyet dan porsi nasi yang akan terjual setiap harinya, yang kemudian diakumulasikan menjadi target bulanan. Angka-angka ini menjadi fondasi utama bagi semua perencanaan operasional berikutnya, mulai dari produksi hingga pembelian bahan baku. Penyusunan anggaran penjualan ini bukan sekedar formalitas, melainkan alat strategis yang sangat vital untuk memprediksi potensi pendapatan dan memastikan keberlanjutan usaha. Nah, ini merupakan anggaran penjualan yang kami susun berdasarkan dari informasi UMKM yang kami dapat. Angka-angka ini menjadi fondasi bagi semua perencanaan operasional berikutnya, mulai dari produksi hingga pembelian bahan baku. Penyusunan anggaran penjualan ini bukan sekedar formalitas,
melainkan alat strategi yang sangat vital untuk memprediksi potensi pendapatan dan memastikan keberlanjutan usaha. Setelah menyusun anggaran penjualan, maka anggaran yang disusun selanjutnya yaitu anggaran produksi untuk ayam penyet dan nasi. Berikut kita dapat lihat di sini gambarnya. Setelah menetapkan anggaran penjualan dan memahami bahan baku yang digunakan, ayam penyet Begawan Solo, kemudian kami menyusun anggaran produksi untuk UMKM ayam penyet Begawan Solo. Anggaran produksi ini berfungsi untuk menjamin bahwa jumlah produk yang diproduksi, baik ayam penyet maupun nasi, selaras dengan target penjualan yang diharapkan. Dalam penyusunannya, anggaran produksi mempertimbangkan persediaan awal dan akhir dari setiap produk. Ini sangat penting untuk menghindari kekurangan produk saat permintaan tinggi atau kelebihan stok yang bisa menyebabkan kerugian dan biaya penyimpanan. Anggaran produksi ini memastikan keseimbangan antara penawaran dan permintaan. Oke, yang selanjutnya adalah anggaran biaya pemakaian bahan baku. Berdasarkan anggaran produksi dan standar penggunaan bahan baku, ayam penyet Begawan Solo menyusun anggaran pemakaian bahan baku langsung. Detail pemakaian bahan baku seperti ayam segar, tomat, cabai rawit, tepung, dan beras telah dihitung dengan cermat untuk periode anggaran. Dari total kebutuhan tersebut, kita dapat menghitung anggaran biaya bahan baku langsung mencakup total biaya moneter yang diperlukan untuk mendapatkan sebuah bahan baku utama yang telah dianggarkan. Selain bahan baku utama, anggaran ini juga mencakup biaya kemasan per unit, yang merupakan elemen penting dalam penyajian produk kepada pelanggan. Pengelolaan anggaran biaya bahan baku yang efektif sangat menentukan harga proses produksi dan pada akhirnya profitabilitas UMKM ini. Selanjutnya itu akan dijelaskan lagi oleh saya untuk slide selanjutnya, yaitu terkait dengan informasi tenaga kerja langsung. Dalam kasus ayam penyet Begawan Solo, Bapak Irwansyah bekerja sebagai pemilik yang merangkup sebagai tenaga kerja utama. Beliau adalah tenaga kerja langsung yang terlibat langsung dalam seluruh proses produksi, mulai dari persiapan bahan, memasak, hingga penyajian produk akhir. Berdasarkan data yang kami kumpulkan, waktu dan usahanya ini dialokasikan secara proporsional untuk kegiatan produksi, pemasaran, dan administrasi. Misalnya, ada alokasi jam kerja harian dan mingguan yang spesifik untuk masing-masing fungsi tersebut. Ini menunjukkan peran sentral pemilik dalam operasional dan efisiensi tenaga kerja di UMKM ini, di mana satu orang memegang banyak peran penting. Nah, dari informasi tenaga kerja yang kami kumpulkan tadi, berikut adalah anggaran kebutuhan tenaga kerja langsung dan anggaran biaya tenaga kerja langsung yang kami susun untuk ayam penyet Begawan Solo. Nah, selain tenaga kerja langsung, kita juga mempertimbangkan tenaga kerja tidak langsung. Meskipun Bapak Irwansyah melakukan sebagian besar pekerjaan, ada biaya-biaya terkait pengelolaan umum yang bisa dikategorikan sebagai tenaga kerja tidak langsung atau biaya administrasi yang mendukung keseluruhan operasional pabrik, yaitu untuk menyusun harga pokok produksinya. Dan kemudian kita memiliki biaya overhead pabrik. Ini adalah biaya-biaya produksi selain bahan baku langsung dan tenaga kerja langsung, namun tetap esensial untuk operasional pabrik, contohnya termasuk biaya depresiasi untuk aset tetap seperti kompor gas, tabung gas, dan blender. Ada juga biaya utilitas seperti listrik, serta biaya reparasi dan pemeliharaan peralatan dan biaya administrasi pabrik. Semua komponen ini dialokasikan secara profesional ke produk ayam penyet dan nasi, memastikan bahwa setiap unit dan produk membawa porsi biaya overhead yang adil, memberikan gambaran biaya produksi yang lengkap. Jadi, ini merupakan perhitungan harga pokok produksi untuk ayam penyet Begawan Solo. Dengan mengintegrasikan semua elemen biaya yang telah kita bahas, mulai dari material langsung, tenaga kerja langsung, hingga biaya overhead pabrik, kita dapat menentukan harga pokok produksi atau HPP per unit untuk ayam penyet dan nasi. Perhitungan harga pokok produksi ini mencerminkan total biaya yang dikeluarkan untuk menghasilkan satu unit produk.
Angka harga pokok produksi ini adalah landasan krusial bagi UMKM dalam menetapkan harga jual yang kompetitif, sekaligus memastikan margin kebutuhan yang sehat. Ini adalah contoh nyata bagaimana prinsip akuntansi biaya diterapkan dalam skala UMKM untuk mendukung keberlanjutan bisnis dan pengambilan keputusan yang tepat. Terima kasih banyak atas perhatian Anda. Sekian video penjelasan tentang UMKM kami. Terima kasih.